mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tentang instrumen moneter. Baiklah, ada beberapa poin yang ingin saya paparkan. Yang pertama, instrumen moneter konvensional. Yang kedua, ada instrumen moneter Islam. Dan yang ketiga, ada aplikasi instrumen moneter Islam. Baiklah, poin yang pertama yaitu instrumen moneter konvensional. Ada beberapa instrumen moneter konvensional. Yang pertama, open market operation atau OMO. Pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah oleh bank sentral. Surat berharga pemerintah biasanya obligasi. Secara umum, bank sentral hanya menggunakan sekuritas pemerintah jangka pendek sebagai target operasi pasar terbuka. Baiklah, yang kedua ada diskon rate, yaitu instrumen kebijakan moneter ini mengacu pada pinjaman yang diberikan kepada bank untuk meminjam uang langsung dari bank sentral. Pinjaman tersebut biasanya berupa uang muka langsung atau jalur kredit yang saat ini dijamin dengan aset tertentu atau biasanya surat berharga pemerintah. Baik, selanjutnya ada reserve requirement, yaitu ketentuan RR yang dimaksud agar pemenang uang atau penyimpan yang menyimpan uang di bank menerima uangnya pada saat ia menarik simpanannya. Namun simpanan tersebut tidak diberikan karena RR termasuk justru merugikan bank itu sendiri. Karena uang tunai yang tidak terpakai yang diatur oleh RR tidak mendatangkan pendapatan bagi bank. Pengaturan RR sendiri mengubah persentase untuk menyesuaikan dan memfasilitasi kebijakan moneter yang berlaku dan mencapai tujuan atau sasaran bank sentral. Selanjutnya ada moral suasion, yaitu seruan moral dapat menjadi alat yang sangat efektif jika bank sentral mengumumkan bahwa bank sentral akan menunjukkan di jendela diskon lembaga mana yang bekerja sama dan mana yang tidak. Selanjutnya, karena bank sentral dapat melarang merger bank sentral memiliki kekuatan untuk menggunakan daya tarik moral untuk mencapai tujuan kebijakan moneter. Baiklah, poin yang kedua itu instrumen moneter Islam. Ada beberapa instrumen. Yang pertama ada mazhab iqtisaduna. Pada masa awal Islam, dapat dikatakan bahwa kebijakan moneter tidak diperlukan karena sistem perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang tetap digunakan. Dengan demikian, tidak ada alasan yang cukup untuk mengubah jumlah uang beredar dengan kebijakan yang sewenang-wenangnya. Baik, yang kedua itu ada mazhab mainstream, yaitu mengembangkan instrumen kebijakan yang berusaha mempengaruhi jumlah permintaan uang agar dapat diarahkan pada peningkatan produktivitas seluruh perekonomian. Yang ketiga itu ada mazhab alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah proses syuratik, di mana kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter didasarkan pada negosiasi sebelum dengan otoritas sektor real. Baiklah, poin yang terakhir yaitu aplikasi instrumen moneter Islam. Yang pertama, Sudan. Di era sebelum pengenalan hukum syariah Islam dalam sistem perbankan Sudan, Bank of Sudan atau BOS sangat bergantung pada instrumen langsung seperti suku bunga, batas kredit, peraturan rasio, likuiditas, dan tingkat diskonto. Awalnya, instrumen ini sangat efektif karena ekonomi Sudan yang ditandai dengan sistem keuangan yang tidak kompetitif, model pasar primer dan sekunder yang kurang berkembang, dan kesempurnaan modal karena instrumen langsung tersebut menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya bank, gangguan mekanisme harga, batas kredit, dan misalokasi dan distorsi persaingan karena keterbatasan dalam pengelolaan investasi bank. Baiklah, yang kedua itu ada Iran. Ada beberapa instrumennya. Yang pertama ada GWM, yaitu giro wajib minimum. Yang kedua ada operasi pasar terbuka. Yang ketiga ada tingkat diskonto. Dan bisa teman-teman
baca sendiri untuk pemahamannya yang lebih lanjut. Selanjutnya ada batas kredit, ada rasio keuntungan terendah yang diharapkan bank dengan bagi hasil. Dan yang terakhir Indonesia. Ada beberapa instrumennya. Yang pertama giro wajib minimum atau GWM. Setoran minimum yang diwajibkan oleh bank umum karena BI menentukan besarnya berdasarkan persentase BI pembiayaan pihak ketiga. Selanjutnya ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau IMA sertifikat. IMA adalah alat yang digunakan oleh bank syariah dengan kelebihan dana untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya itu ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, instrumen perbankan Indonesia yang digunakan dalam OPT sesuai dengan syariah Islam. Selain itu, bank syariah dengan kelebihan likuiditas dapat menggunakan SWBI ini untuk menampung dana jangka pendek. Baik, hanya inilah yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat.